Pro2 RRI Palangkaraya mempersembahkan program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Sahabat kreatif, kita jumpa lagi di acara Belajar di Pro2. Dalam program Guru Keliling, acara ini merupakan program belajar bagi siswa yang berkebutuhan khusus ya, langsung dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Palangkaraya. Dan sahabat kreatif ya, kita akan ikuti bagaimana proses belajar mengajar di SLBN 1 Palangkaraya. Sahabat kreatif, meskipun siswa-siswi kembali mengikuti pembelajaran di sekolah ya, namun protokol kesehatan juga tetap harus kita laksanakan dengan baik, seperti rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir nih sahabat kreatif, kemudian juga memakai masker dan menjaga jarak, dan saat ini mereka semua melakukan hal tersebut. Dan sahabat kreatif, saat ini bersama saya Bonawati dengan salah satu guru sekolah SLBN 1 Negeri Palangkaraya, Ibu Fitriatul Fahrinawati SPD ya, yang merupakan guru keterampilan tata busana jenjang SMALB. Ya sahabat kreatif, sebelum kita ikuti pembelajaran hari ini ya bersama dengan Ibu Fitri, kita mau ngobrol dulu nih sahabat kreatif bersama dengan Ibu Guru kita. Nah Ibu Guru ya, rasanya senang sekali akhirnya siswa-siswi ya tentunya bisa kembali belajar kembali di sekolah ini, namun tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya ya. Nah Ibu, kita mau tanya-tanya dulu dong. Ibu Fitri nih, sudah berapa lama nih ngajar di tempat ini? Saya ngajar di sini mulai dari tahun 2011, jadi hampir 10 tahun saya sudah mengajar di sini. Kebetulan saya pegang dari dulu, memang dari awal tuh anak tunarungu, khusus tunarungu, dan juga memang mengajarkan tentang keterampilan menjahit. Oke. Ya. Sudah sekian lama ya Bu ya, Iya. pasti sudah banyak sekali karya yang sudah Ibu hasilkan. Alhamdulillah, prestasinya juga banyak, Luar membanggakan sekali. biasa. Ya. Dan seperti yang Bona kenakan hari ini, ada topi, kemudian juga masker, banyak sekali karya dari anak-anak Ibu ya yang dihasilkan hingga hari ini nih sahabat kreatif. Nah sahabat kreatif, kita mau tanya lebih lanjut lagi nih kepada Ibu Fitri. Ibu Fitri, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu bagi Ibu Fitri sendiri selama berinteraksi dengan anak-anak ataupun siswa di tempat ini? Yang paling berkesan sekali saya waktu itu pertama kali ngajar di sini. Kita kan keterbatasan komunikasi dengan mereka. Jadi saya mencari celah gimana sih supaya kita ngajar nih nyambung sama anak-anak, apalagi yang tunarungu. Jadi di situ saya belajar. Sampai sekarang pun saya belajar. Jadi untungnya kalau keterampilan menjahit itu kita bisa pakai isyarat langsung ke unjuk kerja. Jadi kalau masalah isyarat agak terbantu, kalau masalah ini pembelajaran. Oke, nah dengan menggunakan bahasa isyarat ya Bu ya, akhirnya chemistry antara ibu dan siswanya terdapat gitu ya. Dan itu juga saya merasa berbangga hati karena siswa-siswa saya ini berhasil dalam pembelajaran tata busana. Itu pun terbukti dari karya-karya mereka, dari hasil lomba-lomba juga ada. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Banyak sekali nih sahabat kreatif prestasi yang sudah diperoleh juga dari teman-teman kita ya di SMA SBL ini. Ya tentunya ini juga menjadi semangat juga buat kita bersama walaupun di tengah pandemi terus berkarya juga. Nah Bu, yang ketiga kita mau tanya lagi nih lebih jauh lagi. Ini kan kita akan ada pembelajaran seperti apa nih Bu karakteristik untuk hari ini? Kalau siswa kami ini khususnya di tunarungu. Tunarungu itu anak dengan kebutuhan khusus yang tidak bisa mendengar maupun berbicara. Tapi mereka masih bisa membaca gerak bibir. Ada sebagian yang bisa membaca gerak bibir. Itu masih bisa berkomunikasi dengan kita. Orang normal pun bisa berkomunikasi dengan mereka. Oke. Berarti masih bisa ya Bu ya berjalan dengan baik nih pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kalau untuk metode pembelajarannya sendiri bagaimana ini Bu Fitri? Kita pakai metode tanya jawab, ada tanya jawab tapi komplit. Jadi tanya jawab komplit itu jadi ada unjuk kerja, ada tanya jawab, tapi itu menggunakan bahasa isyarat. Oke. Seperti itu.
Oh, baik ya Bu ya, berarti sudah siap nih dengan segala macam metode yang akan kita pelajari hari ini. Iya. Baik sahabat kreatif, masih bersama kami di 92,4 MHz ya. Dan juga siaran kami dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Play Go nih sahabat kreatif ya, suara kreativitas. Dan kita masih dalam program Guru Keliling. Dan ini juga merupakan program khusus belajar bersama siswa berkebutuhan khusus nih sahabat kreatif. Dan saat ini kita juga masih bersama dengan salah satu guru pada SLBN 1 Palangkaraya, Ibu Fitriatul Fahrinawati SPD ya, guru keterampilan tata busana jenjang SMA LB. Dan sahabat kreatif ya, sekarang kita akan mengikuti pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu nih teman-teman ataupun siswa-siswi yang ada di tempat ini. Halo, gimana kabarnya adik-adik? Halo. Halo. Dibuka maskernya biar kita ngomong, dibuka. Iya. Iya. Perkenalkan diri. Nama. Nah. Namanya? Nih. Nama. Jannah. Ini Jannah namanya. Nah, adik Janah ya. Alia namanya. Alia. Halo. Kalau ini Dina namanya. Oh, adik Dina. Iya. Oke. Kalau yang itu kelas 10, yang dua ini kelas 11, ini kelas 12 SMA LB. Oke, sudah lengkap semua ya Bu Iya, ya. lengkap. Di sini teman-teman kita semua. Nah, gimana nih adik-adik, senang belajar hari ini? Senang hari ini? Senang katanya. Oke, Ibu ya, sekarang adik-adik semuanya sepertinya sudah siap nih untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Iya. Dan tentunya dipersilakan kepada Ibu Fitri untuk melaksanakan pembelajarannya. Oke. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin bikin tas jinjing? Masih ingat? Oke. Sekarang Ibu masih memperlihatkan pola dari tas jinjing. Pola dari tas jinjing. Ini badan. Mana perlihatkan. Mana? Yang ini. Perlihatkan. Nah, ya. Dipegang. Iya. Nah, ini pola untuk badan dari tas jinjing. Yang kedua, ini batiknya. Batik, iya. Batiknya ini untuk adik-adik. fungsinya kantong Oke. untuk tempat nyimpan duit. Untuk nyimpan duit ya. Yang ketiga, jinjingannya. Jinjingannya yang mana? Sudah tahu ya? Oke. Yang keempat, bagian atasnya. Biar tambah cantik dan rapi. Nah, kan sudah tahu. Oke. Sekarang kalian boleh bekerja. Boleh bekerja. Sudah tahu kan caranya? Oke? Iya, sip. Silahkan bekerja. Ini gimana Bu, mereka buat polanya sendiri ya? Atau mengikuti seperti yang sudah ada sebelumnya? Kalau pola, karena mereka ini keterbatasan tentang menghitung, biasa bikin pola itu kan ada hitungannya. Jadi kalau mereka dibebankan untuk bikin pola itu masih belum. Oke. Tapi tetap kita berikan pengajaran tentang bikin pola karena itu merupakan suatu pengetahuan Oke. dan pembelajaran. Tapi kalau masalah praktek itu tetap pola ada, tapi mereka langsung pola itu sudah jadi. Jadi mereka tinggal menggunting di atas bahan. Pola tadi diletakkan di atas bahan, digunting, terus dikasih tanda pola untuk menjahitnya. Lalu menjahit sesuai prosedur karena setiap produk itu beda prosedurnya, prosedur pengerjaannya. Bikin tas beda sama baju prosedurnya, jadi disesuaikan dengan produk yang dibikin, seperti itu. Berarti ini sudah Ibu siapkan ya, gini gunting-guntingnya seperti ini, mereka hanya mengikuti tanda yang ada seperti itu dalam pembuatannya. Iya, Oh gitu. tapi mereka sudah tahu. Jadi kita kalau bikin suatu produk,
kita sediakan dulu produk yang jadi, kita bikin seperti inilah. Nanti ada polanya, itu pecah polanya ada berapa. Misalnya polanya itu ada 5, itu ada 5 item. Seperti ini tadi kan ada 4 item, jadi 4. Jadi mereka tahu, oh ini fungsinya ini, nomor 1 itu fungsinya ini, nomor 2 itu fungsinya seperti apa, itu sudah tahu mereka. Jadi tahu hitungannya. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Nah, itu prosedurnya. Nih Bu, biasanya kan mereka nih, misalnya kalau hari ini nih mereka buat tas ya Bu ya. Itu berapa lama sih anak-anak nih menyelesaikan? Sebentar ya? Sebentar. Berarti ini emang udah mahir nih sama jahitannya Bu ya? Iya, karena ini kan sudah berulang kemarin. Tapi waktu kemarin dicoba, waktu pertama kali itu sehari sudah selesai. Untuk semuanya sama. Cuman ada yang memang anak-anak kan berbeda-beda nih, tingkatannya. Betul. Ada yang mahir, ada masih yang pakai bimbingan. Kalau seperti yang ini dia tanpa bimbingan sudah tahu. Sudah tahu. Bisa dilepas. Jadi siswa kita tuh ada yang bisa dilepas, ada yang masih dengan bimbingan. Tapi untuk yang tas ini biasa kalau yang pakai bimbingan itu biasanya baju agak ribet ya. Iya betul. Tapi kalau untuk yang seperti masker atau seperti tas jinjing ini nanti kita bisa lepas, bisa kerjakan sendiri. Jadi tinggal kita menyerahkan pola sama bahan, mereka bisa ngerjakan sendiri. Luar biasa ya Bu ya. Nih Bu, apalagi kan dengan anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini ya. Gimana sih Ibu menciptakan K3 nih, kesehatan keselamatan kerja bagi anak-anak ini, sehingga kalau kita melihat tuh sudah terlihat baik-baik saja gitu. Ada tipsnya nggak sih Bu? Ada tipnya. Jadi kalau mereka sebelum kerja itu harus mencek dulu mesinnya. Cek aliran listriknya, kalau sudah siap semua baru bisa kerja. Gitupun setelah mereka kerja. Jadi barang-barang yang habis dipakai dikembalikan ke tempatnya. Karena apa? Nanti suatu waktu kalau kita mencari barang, itu tidak repot karena sudah ada tempatnya. Listriknya dimatikan untuk keselamatan. Seperti itu standarnya kalau biasa kalau kerja. Memang harus diperhatikan semua ya Bu ya. Jadi K3-nya berjalan kalau dengan sudah baik. selesai harus bersih semua. Jadi nanti pas mau praktek lagi enak. Kalau untuk saat ini selain baju, tas apa lagi nih Bu yang dibuat oleh anak-anak ini? Kami banyak program sih, cuman kebetulan yang semester ini banyak kegiatan, tapi kami coba disesuaikan sama program saya sendiri yang saya bikin. Programnya pun kita beracuan dari direktorat. Jadi ada acuannya, jadi tinggal kita menyesuaikan dengan siswanya. Mau yang mana yang diambil, disesuaikan juga dengan waktunya. Kan kita nggak bisa menyamakan mereka dengan anak normal. Betul. Ya seperti itu. Kalau untuk waktunya paling banter ini berapa lama sih Bu anak-anak ini? Kalau misalnya dari pola, memang harus dari pola ya, biar mereka tahu itu namanya pengetahuan. Jadi pola itu tersendiri. Jadi pembelajaran pola itu tersendiri, nanti ada lagi pembelajaran yang khusus menjahitnya. Jadi dibagi seperti itu. Nanti kalau misalnya kalau habis bikin baju itu kan ada sisa kainnya. Iya betul. Ada percanya. Kain perca. Jadi betul. kita mengajarkan ke anak-anak kalau di busana tidak ada yang terbuang. Wih luar biasa ya Bu ya. Jadi kalau sisa dari bikin baju itu bisa dibikin masker, bisa dibikin topi seperti yang dipakai kan, seperti tas. Cuman kita tinggal beli yang ininya aja untuk badannya, jadi sisa kain itu masih terpakai, jadi nggak ada yang terbuang. Bisa dibikin ikat rambut juga bisa. Oh bisa juga. Dibikin bros juga bisa. Iya. Jadi banyak karya kalau yang sisa kainnya bisa dipakai. Berarti semuanya bisa digunakan ya Bu ya bagi Iya, anak-anak betul tata sekali. busana ini. Kita boleh dong Bu jalan-jalan liatin anak-anaknya kerja. Iya. Yang mana ini Bu yang harus dipantau terus, apa sudah bisa dilepaskan semua? Kalau ini kan mereka tergantung mau yang duluan yang mana. Kalau seperti ini kan dia mau duluan yang kantongnya. Nah, yang ini perlu bimbingan. Ya, ini dulu yang dijahit. Yang ini perlu bimbingan ya, adik kita yang ini ya, sahabat kreatif. Iya. Nah ini karena dia mungkin lupa saking gugup, maklum syuting. Iya juga sih ya. Jadi agak gugup. Ada rasa tersendiri pastinya. Ada rasa tersendiri. Nah kalau yang bagian di sana dia ngambilnya duluan bagian tangannya, jinjingnya. Nah, kalau ini kantongnya dulu, kan beda-beda. Jadi mereka terserah aja mau yang mana dulu dikerjakan, tapi tetap pengerjaannya selesai dan rapi bagus gitu ya Bu ya.
Kalau yang ini apa yang duluan ini, Bu? Dia sama seperti ini. Oh, Dia sama kantong ya? duluan. Berarti yang mana yang duluan itu tidak mempengaruhi ya, Bu ya? Tidak ya, prosedur itu kan fleksibel. Jadi yang mana duluan, yang penting hasilnya sama, Mhm. penyelesaiannya sama. Jadi hasilnya sama-sama tetap tas jinjing Oke. jadinya. Sama-sama tas jinjing ya, Bu ya. Heeh. Luar biasa nih, Bu. Kita cerita lagi dong, Bu. Ya, Ini boleh. waktu Ibu awal ngajarin anak-anak ini, pasti ada kendala pastinya nih, Bu. Oh, pastinya. Seperti apa dong, Bu? Kalau saya dulu ngajar itu ada dua ketunaan. Satunya tunagrahita, satunya tunarungu. Jadi kalau tunagrahita itu diarahkan ke handmade, seperti jahitan tangan. Oke. Jahitan tangan, bukan jahitan mesin. Jadi kalau anak tunarungu itu diarahkan ke mesin jahit. Tapi tidak terlepas juga mereka diajarkan juga yang jahitan tangan. Karena itu penting juga, kalau baju kan ada itu penyelesaian sum. Oke. Ngesum pinggiran baju. Nah, itu dikerjakan juga pakai tangan. Nah, tapi kalau untuk anak tunagrahita itu diarahkan ke jahitan tangan karena mereka tidak bisa memegang mesin jahit, kesusahan, Iya, iya. keterbatasan. Jadi diarahkannya misalnya bikin bros. Oke. Bros dari kain perca juga. Jadi sisa yang mereka yang tunarungu jahit, mereka bikin bros tapi dengan bimbingan. Oke. Itu jangkanya panjang kalau khusus anak tunagrahita. Dulu kalau sekarang sih masih belum ada yang tunagrahita masuk ke tata busana. Kalau dulu ada, banyak dulu. Itu waktu waktu baru-baru saya di sini. Iya, oke. Nah, kalau yang sekarang ini terfokus ke anak tunarungu. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Berarti nanti misalnya nih kalau sudah lulus, berarti anak-anak ini ada peluang gitu ya. Iya, gitu itu ke harapan depan. kita. Ya, jadi mereka nggak bingung lagi ya, Bu Iya. ya, kerjaan apa gitu, skill apa yang mungkin Iya. anak-anak ini bisa kembangkan lagi. Itu, Bu, kedepannya Ibu ada rencana nggak sih selain membuat tas, baju, atau ada harapan lain yang ingin Ibu lakukan yang mungkin sama anak-anak ini juga? Harapannya sih saya ingin memantapkan, karena mereka kalau sudah lulus kan belum bisa langsung dilepas. Nah, jadi kalau misalnya kita kerjasama dengan orang tua murid, jadi kalau orang tua murid bersedia, guru saya pun pribadi masih bersedia untuk membimbing mereka, untuk mempersiapkan mereka terjun di masyarakat. Jadi seperti ini, kalau anak yang si Alia ini kan mamanya buka jahitan tuh di rumah. Oke. Jadi dia sudah nerima jahitan di rumah dengan bantuan orang tua. Karena kalau kita nerima jahitan kan harus ada orang normal. Jadi yang nerima jahitan mamahnya, yang motong mamanya dia yang jahit. Jadi kalau anak-anak seperti ini diarahkan ke jadi karyawan, bukan jadi membuka jahitan. Oh, gitu. Terkecuali nanti misalnya kalau rumahan itu kan ada permakan. Iya, betul, Nah, permak. itu minimal yang bisa menghasilkan uang itu kan permakan tuh. Nah, itu bisa. Jadi kalau yang mereka ini masih harus dengan bimbingan kalau menerima jahitan. Tapi harapan saya sih dengan orang tua, saya kerjasamanya kalau misalnya di rumah itu ada nerima jahitan, kesusahan, bawa aja ke sekolahan. Saya sebagai guru siap membantu, tapi dengan catatan di jam sekolah. Jadi kita terus pantau nih anak-anaknya. Jadi ada yang alumni dari sini itu ada yang kuliah, tidak mesti, kan tergantung nanti nih anaknya mau kemana. Iya, betul. Kita cuma mendukung, mengarahkan aja. Bakatnya di mana kita cuma cari memberi masukan, tapi yang menentukan tuh anak dan orang tua. Baik, luar biasa ya, Bu ya. Iya. Banyak sekali yang kita dapatkan juga nih sahabat kreatif ya dari cerita Bu Fitri. Iya. Bagaimana perjuangannya sampai hari ini bertahan nih, dan banyak juga prestasi dan juga Iya. karya yang sudah didapatkan oleh Alhamdulillah. anak-anak ini. Ini mereka nih anak-anaknya hebat. Anak-anak hebat luar Iya, biasa. betul, luar biasa, memang sesuai dengan luar biasa. Iya, betul. Baik sahabat kreatif, masih bersama kami di Pro 2 ya, Suara Kreativitas dalam program Guru Keliling ya hari ini. Dan untuk siswa berkebutuhan khusus hari ini sahabat kreatif ya, bersama saya Bonawati dan juga Ibu Fitriatul Fahrinawati SPD ya. Iya, betul. Dari Guru Keterampilan Tata Busana Iya. jenjang SMA LB Iya. ya. Dan sebelumnya nih sahabat kreatif ya, kita juga banyak sekali belajar juga hari ini tentang tata busana. Kita mau tanya-tanya dulu nih Bu, Boleh. sama adik-adik yang ada di sini. Gimana nih pembelajaran hari ini? Apakah
sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri atau bagaimana? Kalau dilihat dari kerjanya sih, alhamdulillah aman. Kayaknya ya, Bu, aman ya. Tidak ada kendala? Tidak ada kendala. Cuman ini kan ada yang pakai mesin yang high speed sama yang portable. Oke. Karena tergantung moodnya anak-anak. Jadi kalau misalnya mereka sudah bisa memakai mesin high speed seperti ini, dia pakai yang ini. Nah ini kan ada yang 2 nih yang belum. Nah ada yang 2 yang belum. Mereka belum berani yang pakai high speed. Jadi pakai yang masih portable. Oke. Portable. Kita tanya dulu adik-adiknya boleh nggak Bu? Ini sudah jelas apa yang disampaikan Ibu gitu ya? Oke, bisa kita tanyakan. Salah satunya mungkin. Masih semangat? Masih semangat? Iya, semangat. Semangat? Nah. Masih Oke. semangat? Oke, katanya. Kalau anak-anak kalau sudah praktek seperti ini, mereka fokus. Terkadang kalau diajak ngomong itu apa namanya? Enggak diladenin gitu. Oke. Jadi mereka fokus untuk Emang kerja. fokus serius gitu ya Bu, menyelesaikan misi nih adik-adik sini. Iya. Nah, ini Bu, untuk selanjutnya pembelajarannya nih, apa aja nih yang Ibu ingin sampaikan lagi kepada adik-adiknya? Materi selanjutnya silakan Ibu. Kalau dilihat sih karirnya aman-aman aja karena sudah biasa mengerjakan ini. Jadi biasanya saya cuma memantau, nanti kalau ada yang agak salah baru saya datangin, baru saya kasih tahu salahnya di mana. Tapi setelah dikasih tahu mereka langsung ngerti. Jadi nggak kesusahan. Karena ini kan siswa-siswa SMA ini siswa lanjutan. Jadi kan mereka sudah dipersiapkan. Sudah Jadi paham juga gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak bimbingan anaknya. Oke, ditinggal juga nggak apa-apa gitu Iya, ya. Tapi ditinggal masih juga tetap nggak ada apa-apa. gurunya di sini gitu ya Bu. Iya, karena mereka kan nanti kalau butuh sesuatu kan pasti cari kita. Oke. Iya, betul seperti itu. Nah Bu, ini mau tanya lagi nih Bu. Oh, boleh. Kalau dilihat-lihat tuh kan mesin jahit yang digunakan ini listrik semua ya Bu? Iya, Tidak listrik menggunakan semua. yang manual itu gimana Bu? Apakah mereka memang tidak dianjurkan menggunakan mesin jahit listrik atau memang sudah dari awalnya menggunakan ini? Kalau di awal kita kalau pembelajaran itu kan ada jenjang SMP. Nah SMP itu kan baru masuk nih. Kita perkenalan dengan mesin jahit itu harus memang yang engkol dulu. Engkol ya namanya Bu ya? Engkol, iya namanya ini yang seperti ini mesin yang engkol. Jadi yang engkol dulu atau kalau yang langsung mesin jahit yang listrik langsung pakai yang portable. Ini untuk Portable. memang untuk pemula. Yang portable Oke. seperti itu untuk memang untuk pemula. Jadi disiapkan untuk yang pemula. Kalau yang engkol kan terkadang biasa mereka seperti kita juga yang normal bolak-balik putus, jadi capek masukkan benangnya karena kita sudah zamannya ini harus menggunakan mesin jahit listrik. Semua barang pun sekarang yang engkol ini kan jarang, Iya, betul. jarang digunakan. Jadi kita mengikuti teknologi juga. Jadi kita mengajarkan anak-anak pun pakai listrik, tapi tidak terlepas dengan keselamatan. Oke Bu, pasti nih Bu, yang namanya menggunakan listrik ya, dalam K3 juga pasti ada kendala nih Bu. Kalau listriknya tidak nyala gimana ini Bu? Apa kebalik lagi menggunakan yang engkol misalnya mesin jahitnya? Kita bisa dialihkan lagi ke materi. Oke. Kita ulang lagi yang mana yang diinikan. Tapi bisa juga sih kalau misalnya tersedia yang mesin yang engkol, kalau listrik mati pakai yang engkol. Tapi kalau misalnya kita memerlukan yang listrik karena nggak punya yang engkolan, kita break dulu. Kita break dulu, istirahat dulu sebentar sampai menunggu listrik hidup. Baru kita kerja lagi seperti itu. Nah itu dia sahabat kreatif ya, banyak sekali yang kita peroleh dan yang kita ketahui juga hari ini bahwa walaupun listriknya tidak nyala tapi masih bisa balik lagi ke materi mungkin ya, mengulang pembelajaran yang sebelumnya atau menggunakan mesin jahit engkol. Nah Ibu, kalau untuk adik-adik yang di sini nih, siswa-siswinya lebih nyaman menggunakan yang mana sih? Yang engkol apa yang listrik nih Bu? Kelihatannya ini. Kalau rata-rata sih siswa kami sukanya yang listrik karena tinggal injak langsung jalan. Iya betul. Nah, seperti itu. Tapi tergantung lagi. Kalau mau cepat yang high speed, mereka kalau enaknya yang di high speed. Tapi satu kalau anak-anak nih kalau sudah megang satu mesin jahit, dia nggak mau bagi sama teman-temannya. Punya aku yang ini, gitu. Iya ya. Berarti sebelum praktek misalnya nih Bu, anak-anak ini milihnya yang ini punyaku gitu, mesin jahitnya gimana sih?
Atau sebelum masuk ke kelas sudah ditentukan, misalnya si adik yang ini di meja yang ini, yang satunya di situ, gimana itu Bu? Atau gurunya menentukan itu? Dia sendiri. Oh, Nah, ini dia ada yang sendiri. nanya. Oke, Nah, silahkan. ini dijahit dulu. Dijahit dulu. Ya. Ininya dijahit dulu. Biar rapi. Oke, dijahit Nah, dulu. Jahit dulu di sininya. Terus di sini dijahit, terus di sini di tengah. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Masih ingat? Oke. Oke, Iya. kalau bingung bisa tanya lagi sama Bu Ya. gurunya nih. Nah, seperti itu. Mhm. Terkadang seperti ini kan ini sudah mahir nih, yang ini. Yang sering ikut lomba juga Oke. dia. Jadi dia yang jadi menolongin saya. Sama kayak asdos. Istilahnya kayak asdos. Jadi nanti kalau misalnya saya nggak ada, kalau temannya nanya bisa tanya ke dia. Nah, dan saya percayakan juga, jadi memupuk rasa percaya diri bahwa bisa mereka ngasih tahu ke temannya. Seperti itu. Jadi saya nggak kerepotan. Kan siswa-siswa kita ini kan perlu maunya kan anak ABK itu kan 1 guru 1 siswa. Nah, jadi kalau ada yang nolongin agak ringan kita jadinya. Terbantu ya, Bu, ya? Iya, dibantu. Dan mereka pun senang. Oke. Ah. Ya gitu enak ya Bu ya, sudah ada yang mahir seperti itu, membantu teman-teman yang lainnya, yang bingung boleh nanya juga ya. Iya. Paling tidak Ibu bisa menghela napas sedikit. Iya, betul sekali. Ya Bu, kita berbicara tentang lomba nih sangat menarik juga nih sahabat kreatif ya, kita juga mau tahu lomba apa aja sih yang udah diikutin oleh adik-adik di sini juga nih Bu? Kalau lomba itu kalau setiap tahunnya ada LKSN. Apa itu Bu? LKSN itu lomba apa namanya nih? Keterampilan. Oke. Keterampilan. Jadi di situ ada 9 lomba keterampilan yang dilombakan. Jadi salah satunya itu menjahit. Nah, bukan kebetulan sih, karena anak-anaknya juga hebat sih. Oke. Kalau Anak-anak luar siswa biasa kami, ya. ya setiap tahunnya alhamdulillah itu juara 1. Luar Iya. biasa nih sahabat kreatif. Oke, apalagi nih Bu? Jadi hasilnya bisa bersaing, tapi ya itu tadi sudah saya bilang kan mereka kalau untuk dari pola nggak bisa. Oke. Jadi memang polanya sudah tersedia. Jadi itu pun lomba itu pun seperti itu. Jadi lombanya sudah ada tersedia. Jadi mereka itu tahapannya meletakkan pola di atas bahan. Jadi mereka tahu serat kain, arah serat kain untuk membuat suatu produk. Nah, terus menjahitnya sampai akhirnya jadi produk jadi. Seperti itu. Nah, untuk 2 tahun kemarin sampai sekarang itu melakukan daring. Daring ya Bu ya? Daring. Tapi kalau tingkat provinsi itu tetap muka. Jadi kalau untuk yang tingkat nasional itu sistem daring. Oke, kalau yang ini tadi Bu, LKSN ya namanya? Iya, LKSN. Itu diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti atau Kemendikbud itu gimana Bu? Diselenggarakan oleh Pemprov atau ada yang lain? Oh, pusat ya? Ya, dari pusat. Jadi seleksinya dulu di sini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, baru nanti ke tingkat nasionalnya. Oke, berarti kemarin ikut daring ya Ibu ya tahun Ya, ini? kalau untuk tingkat nasionalnya daring. Jadi adik-adik semua ini udah ikut semua ya Bu ya? Belum. Oh, belum ya? Jadi kalau setiap tahunnya kita ganti-ganti. Jadi ada kesempatan untuk yang lain. Jadi tidak untuk 1 orang saja. Jadi mereka punya kesempatan untuk yang lain. Begitupun kalau ada kegiatan kita ganti-ganti. Jangan yang itu terus, nanti ilmunya cuma 1 orang. Ya kan? Iya benar juga nih Bu, benar-benar. Memang harus gantian juga ya Bu ya berprestasi. Biar semuanya kan rata dapat gitu. Oke Bu, kita jalan-jalan dong liatin adik-adiknya gimana nih perkembangannya. Oh, Apakah boleh. sudah ada yang sampai di mana ini? Sudah ada Nah, yang kalau ini mungkin ada kesalahan sedikit, jadi dia bongkar Oh, yang ini ya. bongkar. Mereka tahu sendiri kalau salah sendiri, tahu merekanya salahnya di mana, jadi bongkar. Nah, kalau yang ini sudah tahapannya bikin talinya. talinya ya. Talinya jadi tinggal membalik ini. Ini tinggal balik. Kalau yang sebelah situ kayaknya sama. Oke. Sudah ke bagian talinya, tas jinjingnya. Kalau yang di sana. Oke, bentar lagi Tidak ada selesai masalah ya. kalau yang 2, yang 3 ini nggak ada masalah. Cuman ini kayaknya ada kesalahan jadi dia bongkar. Kalau yang ini masih bingung Eh, atau enggak, gimana ini? sudah nih, Sudah bisa ya? Sudah bisa. Oke. Selain tas ini nih Bu, Ibu ada rencana nggak sih buat ransel juga nanti? Oh iya, tapi kalau di program saya nanti kita seling-seling.
Kalau yang untuk hiasan seperti ini, yang pelengkap seperti ini kita seling. Jadi kalau utama itu di baju. Oke, Di baju. di Jadi baju, ganti-ganti. Jadi ada nanti baju gaun, ada kebaya, ada baju anak. Jadi nanti sisa kainnya baru dibikin seperti ini. Jadi Oke. untuk menyiasati sisa kainnya dibikin seperti ini. Jadi mereka ada pembelajaran ini tahu, oh kalau misalnya ada sisa kainnya bisa jadi produk nih, bisa dijual, bisa jadi duit Betul. gitu. Seperti itu. Oke, ini kan tiap hari praktek nih Bu, pasti banyak nih karya yang dihasilkan oleh siswa-siswi yang ada di tempat ini. Kayak yang dipakai bola nih Iya, misalnya, iya, kemudian juga yang dipajang di ruangan ini juga banyak nih Iya, sahabat iya, kreatif. Untuk promosinya sendiri gimana ini Bu? Kami ada Facebook juga, Facebook yang dari sekolah, IG juga ada. Apa itu Bu? Saya lupa, kalau IG-nya saya lupa. Oke. Tapi rasanya SLB 1 Palangkaraya sih. Oke, SLB 1 Palangkaraya. Kalau yang kita bisa promosi sendiri, sebagai gurunya kita bisa promosi sendiri. Atau anak-anak juga diajakin mereka untuk nge-share di media sosial. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli silahkan, atau mereka mau produksi sendiri pun bisa. Oke. Jadi tidak menghalangi kita dengan anak-anak. Kalau mereka sudah bisa bikin sendiri, bisa jual sendiri, itu merupakan kebanggaan untuk kita. Luar biasa ya Bu ya. Kita tidak pernah mau menghalang-halangi itu kreativitas anak. Kalau kita ajarin sudah bisa, mereka bisa jual bisa, itu harapan pertama kita. Oke. Karena mereka bisa mandiri. Luar biasa ya Bu ya. Nah Bu, terkait dengan itu tadi juga balik lagi nih Bu, mau tanya lagi nih sama Ibu Fitri. Untuk alat dan bahannya gimana ini Bu? Bantuan kah atau memang sebentar ya, anggaran ada yang sendiri? nanya nih. Oke, silahkan. Iya, iya. Ya sahabat kreatif ya, satu siswa kita lagi Seperti bertanya itulah. dengan ibu Jadi gurunya. kalau ada yang nanti mereka bertanya. Bisa diulang tadi pertanyaan? Ini Bu, kalau untuk alat dan bahannya ini kan banyak sekali karya yang dihasilkan oleh adik di sini. Apakah kain yang diperoleh itu memang bantuan dari pemerintah atau bagaimana anggarannya? Nah ini menarik nih. Saya itu ada 2 kebijakan. Jadi yang pertama itu ada yang dari sekolah, dana dari sekolah. Nah kalau dari dana dari sekolah itu barang yang dihasilkan itu berarti milik sekolah. Jadi nanti dikelola oleh keterampilan masing-masing. Nah jadi tapi kalau misalnya saya beri kesempatan juga nih dari anak-anak, saya kerjasama sama orang tua nih. Bisa nih praktek bikin apa nih minggu depan misalnya atau bulan depan bikin apa nih, misalnya bikin baju nih gaun. Jadi mau bahan sendiri apa atau dari sekolah. Tapi saya biasanya ini ngajak kerjasama sama orang tua itu beli bahan sendiri. Kenapa beli bahan sendiri? Karena gini, mereka tahu tempatnya, itu pengetahuan. Di mana tempat beli kain bahan, di mana? Kan di sini banyak nih di Palangkaraya. Iya, betul. Terus kalau beli alat-alat jahit di mana? Iya. Nah, tahu tempatnya. Harganya berapa? Dari yang murah sampai yang mahal tahu. Nah, itu merupakan pengetahuan. Terus kalau pas praktek, mereka pakai ukuran sendiri, jahit sendiri, pakai sendiri. Jadi pulang ada oleh-oleh untuk di rumah. Bu, nih Pak, saya sudah bisa jahit baju sendiri. Itu merupakan salah satu kebanggaan juga untuk mereka, memupuk rasa percaya diri. Seperti itu. Sebagai seorang guru pasti bangga juga dong Ibu ya. Iya. Jadi kita terus berkomunikasi dengan orang tua murid, bekerja sama dengan orang murid, kemajuannya sampai di mana. Jadi orang tua murid tahu bahannya dari mana pun orang tua. Jadi kita sistemnya terbuka dengan orang tua murid. Jadi penyampaian ke orang tua murid pun dan siswa itu enak. Oke, memang seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga dengan karya yang dihasilkan oleh adik-adik di sini juga, mereka buat sendiri, boleh juga dipakai sendiri gitu ya Bu ya. Nah seperti ini juga kan kemarin tuh yang bikin tas sama topi sama masker, itu kan saya dijanji nih sama anak-anak, kita bikin ini yuk, nanti kita bagi satu-satu untuk kalian, bisa untuk dipakai, saya bilang kan, biar nambah semangat lah hitungannya. Jadi tapi ini kan belum dibagi nih, gara-gara kemarin ada kegiatan. Jadi nantilah kita setelah kita syuting lah kita bagi gitu. Itu berapa lama sih Bu buat maskernya sebanyak berapa sih jumlah maskernya itu? Kemarin aja kalau satu orang itu sehari itu dapat 5. Dapat 5 ya? 5.
1 hari. Jadi bisa ini diinikan, makanya kan banyak hasilnya tuh. Jadi setiap kali tamu datang bisa kita pamerin tuh hasil karyanya. Selain di media sosial untuk promonya sendiri sih Bu, Ibu ada niat nggak sih misalnya ada toko sendiri nih khusus untuk anak-anak ini atau bagaimana? Pengen sih kita kerjasama sama orang luar ya. Iya. Untuk ini cuman masih belum. Masih ada rencana tapi masih belum. Oke, seperti itu ya Bu ya. Banyak sekali juga rencana nih Bu tahun depan Iya. yang akan dilakukan. Gimana sepertinya adik-adik kita yang ini? Apakah sudah selesai? Masih diproses ya Bu Masih ya? proses ini. Yang ini gimana Bu? Ada yang bingung nggak sih? Enggak Nggak ini, aman ya? ada yang putus benangnya. Oh, putus benangnya. Oke, seperti ini baik-baik juga ya Bu ya? Aman? Aman. Oke, ini udah mau kelar juga kelihatannya Bu. Cuman kan tadi kan agak lamaan nih baru anunya, bau pengerjaannya kan baru-baru nih. Jadi ya prosesnya masih lama sih yang ini. Kalau yang baru dikerjakan. Oke. Kalau yang mau memotongnya kemarin. Oh, motong kemarin. Ya. Jadi kalau kita sistem daring nggak bisa kalau pembelajaran untuk keterampilan. Karena apa? Keterbatasan dari alat. Iya, betul. Kan di rumah siswa belum tentu ada mesin jahitnya. Betul, tidak semuanya. Jadi nggak bisa. Jadi kami kerjasama juga dengan orang tua dengan melakukan protokol kesehatan. Kita melaksanakan di sekolahan. Itu pun berjarak. Kan mereka kan megang satu mesinnya satu-satu. Betul. Jadi nggak ngumpul juga gitu. Lagian mereka nggak ngobrol juga kan. Daring ya Bu ya. Oke. Baik sahabat kreatif ya, masih bersama kami dalam program Guru Keliling ya, Pro 2 FM Suara Kreativitas, dan kita juga sudah menyaksikan nih sahabat kreatif dan mereka juga sedang melakukan ataupun proses dari pembuatan tas ya Bu Fitri ya. Anak-anak ini tadi tas jinjing tadi. Kita mau lihat nih Bu gimana sih hasil dari tas jinjing karya anak-anak itu sendiri. Ini kan masih dalam proses nih. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, sahabat kreatif ya. Iya, ini seperti ini hasilnya. Ini tergantung fungsinya. Kalau mau anak kuliahan jadi tas kuliah, mau belanja jadi tas belanja, mau piknik ya jadi tas piknik. Jadi kenapa kami bikin ini? Karena selama ini kan pemerintah nih menggalakkan jangan pakai kantong kresek. Betul. Jadi pakai kain bisa dicuci. Ini kan bisa dicuci nih. Bisa dipakai lagi. Kalau kering bisa dipakai lagi. Jadi menghemat biaya juga. Kan bisa dipakai berulang kali. Banyak sekali kegunaannya ya Bu ya. Menghemat biaya, kemudian juga kan tidak boleh pakai plastik, murah lagi ya. Kemudian juga melindungi lingkungan kita tentunya yang ya utama Bu ya. hasil dari anak SLBN 1 Palangkaraya. Luar biasa. Nah Bu, di akhir sini Bu kita mau tanya lagi nih bagaimana sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini nih Bu Fitri? Kesimpulannya kita mengajarkan ke anak-anak bahwa kalau di busana itu tidak ada barang yang terbuang, semua terpakai. Sisanya bisa dibikin macam-macam, mau dibikin masker yang sekarang lagi digalakkan pemerintah, bisa dibikin topi untuk fashion, dibikin tas seperti ini, boleh juga ya Bu ya, dibikin bros juga bisa, macam-macam digunakan. Jadi kalau di busana nggak ada harga mati. Semuanya bisa dipakai. Oke, tidak ada yang terbuang nih sahabat kreatif ya, semuanya bermanfaat. Oke Bu, sekarang kita mau tanya terkait dengan PTM terbatas nih. Bagaimana pendapat Ibu Fitri sendiri? Saya sangat senang sekali karena saya sebagai guru keterampilan sangat membutuhkan sekali kalau pembelajaran tatap muka terbatas. Karena apa? Karena setiap siswa kita kan belum tentu ada mesin jahit di rumah. Betul. Jadi mereka harus mengerjakannya di sekolah, tapi tidak terlepas dari protokol kesehatan. Oke, betul, itu nomor 1 juga ya Bu ya. Apalagi karena kalau kita sistem daring, penyampaiannya pun susah karena murid kita tunarungu. Betul. Jadi harus praktek langsung, penyampaiannya pun langsung karena pakai isyarat. Kalau kita bikinnya pakai virtual, itu susah nyambungnya. Seperti itu. Prakteknya susah juga ya Bu iya, ya? betul. Pernah saya coba, itu terkendala, nggak selesai. Jadi kemarin saya sudah kerjasama dengan orang tua. Orang tua pun sangat senang, setuju. Yang penting kita jaga protokol kesehatan, itu sudah tercapai. Oke, luar biasa ya Bu ya. Sekarang nih Bu, kita mau tanya pendapat Ibu dengan program Guru Keliling yang dibawakan oleh Pro 2 Suara Kreativitas RRI Palangkaraya ini. Bagaimana pendapat Ibu?
bagus ya sebagai sarana promosi juga untuk kita bahwa anak-anak kebutuhan khusus pun juga punya hak untuk dipublikasikan karena masih banyak di luar sana siswa-siswa kita yang tidak terjangkau dengan pendidikan. Betul. Iya, di pelosok. Kalau di kota sih enak, tapi kalau sudah di pelosok itu susah. Jadi sekalian ini promosi bahwa di SLB itu bukan akademik saja, tapi ada keterampilan yang untuk dipersiapkan nanti mereka terjun di masyarakat, biar diterima juga di masyarakat seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu Iya. ya. Berarti memang tidak bisa kita pandang sebelah mata juga ya. Iya. Semua anak-anak itu luar biasa. Kalau memang diasah dengan baik, kemudian juga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga untuk Iya, masa betul depan sekali. mereka, untuk masyarakat juga tentunya. Iya, betul. Iya. Nah, sahabat kreatif ya, demikianlah acara belajar di Pro 2 hari ini bersama dengan Ibu Fitriatul Fahrinawati Ya. SPD ya. Guru berkebutuhan khusus ya. Iya, Guru betul. ya, Betul berkebutuhan khusus di SMA SLB Palangkaraya Iya, ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Fitri sudah Ya, meluangkan sama-sama. waktunya juga buat adik-adik yang di tempat ini juga ya. Kita juga mengucapkan terima kasih sudah bersedia menerima kita dengan baik, kemudian juga Iya. proses pembelajaran kita dapat Iya. berjalan dengan baik. Iya. Nah, sahabat kreatif ya, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini, walaupun mereka ini memiliki keterbatasan ya, tetapi semangat belajar mereka tetap tinggi sehingga mereka dapat belajar dengan baik, kemudian juga praktek di tempat ini dengan mengikuti proses pembelajaran dengan baik juga ya. Mereka juga akan terus berkarya dengan menghasilkan berbagai produk juga nantinya. Dan sahabat kreatif ya, kita kembali juga mengingatkan bagi kita semua jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, sering cuci tangan menggunakan sabun ya. Dan sahabat kreatif kita juga harus jaga jarak ya, jauhi kerumunan supaya kita tidak terpapar pandemi COVID-19 ini. Amin. Saya Bonawati ya bersama dengan tim dan kerabat kerja dari RRI Palangkaraya Pro 2 belajar di Pro 2 pamit undur diri dari ruang dengar sahabat kreatif ya. Sampai jumpa lagi dalam program Guru Keliling selanjutnya. Terima kasih. Demikian tadi program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Persembahan Pro 2 RRI Palangkaraya dalam belajar di Pro 2.